Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di dalam obrolan Leon dengan Luxion, di mana saat ini Luxion bertanya ke Leon apakah Leon sadar tentang aturan dasar dari peringkat lambang pohon suci, di mana semakin tinggi peringkat lambang itu, maka pemiliknya akan lebih diprioritaskan oleh pohon suci itu sendiri. Leon sudah tahu akan hal itu, tetapi Leon masih belum paham dengan apa yang dimaksud oleh Luxion saat ini. Yang mana hal itu membuat Luxion menanyakan bagaimana keluarga Lespinace bisa kalah saat melawan keluarga Raut di masa lalu. Padahal keluarga Lespinace memiliki Guardian dan Miko, yang mana lambang mereka adalah lambang yang paling tinggi. Mendengar itu, Leon pun akhirnya sadar dengan apa yang dimaksudkan oleh Luxion. Jika memikirkan kejadian itu lagi, kekalahan keluarga Lespinace terlihat begitu cukup aneh. Dan Leon lalu berpikir apakah keluarga Raut sudah membuat senjata yang tidak bergantung pada kekuatan pohon suci. Tetapi Luxion lalu mengatakan bahwa Republik Alzer tidak memiliki teknologi yang secanggih itu. Dan karena itulah Luxion memperkirakan bahwa kekalahan keluarga Lespinace mungkin akibat karena mereka kehilangan lambang mereka. Selain itu, posisi keluarga Raut saat ini juga bisa dibilang cukuplah aneh. Faktanya, keluarga Raut lah yang telah menghancurkan keluarga Lespinace. Tetapi mengapa Albergu malah bisa menjadi ketua sementara? Dan apakah itu berarti bangsawan agung lainnya tidak masalah jika keluarga Raut menghancurkan keluarga Lespinace? Mendengar itu, Leon pun lalu menyadari bahwa ternyata terdapat begitu banyak keanehan. Dan Leon lalu bertanya mengapa Luxion tidak memberitahukan hal ini sebelumnya. Yang lalu dijawab Luxion bahwa sebenarnya dia sudah berniat untuk memberitahukan hal ini. Tetapi karena ini adalah kejadian di masa lalu, Luxion berpikir bahwa hal ini tidak akan terlalu berpengaruh ke rencana mereka. Tujuan Leon adalah menyelesaikan game Otome sequel kedua ini. Jadi Luxion lebih berfokus pada cara untuk mencapai tujuan itu. Tetapi ternyata Leon berpendapat bahwa hal ini adalah sesuatu yang cukuplah penting. Karena Leon juga ingin tahu bagaimana semua alur ini bisa sampai terjadi. Mendengar itu, Luxion pun menyarankan supaya Leon tidak perlu terlalu terlibat dengan nasib Republik Alzer. Terlebih Leon nampaknya terlalu bersimpati dengan keluarga Raut saat ini. Padahal pada akhirnya keluarga Raut nantinya akan dihancurkan. Mengingat mereka adalah villain di game sequel kedua ini. Dan lalu tak lama setelah pembicaraan itu, Leon saat ini tengah berbicara dengan Olivia. Nampaknya Olivia terlihat begitu khawatir saat dia melihat wajah tertekan milik Leon. Dan Olivia lalu bertanya apakah ada sesuatu yang sudah terjadi di Republik Alzer. Karena Leon tidak mungkin pergi ke sana jika tidak terjadi sesuatu di sana. Mendengar itu, Leon nampak menjadi kaget. Tetapi Leon lalu beralasan bahwa dia di sana karena disuruh untuk mengasuh Julius dan yang lainnya. Tetapi ternyata Olivia tahu bahwa Leon saat ini sedang berbohong. Karena Olivia sudah diberitahu Angelica bahwa kelompok Julius dititipkan ke Leon setelah Leon sudah memutuskan untuk belajar di luar negeri. Dan karena itu jugalah Olivia tahu bahwa Leon telah menyembunyikan sesuatu dari Olivia dan Angelica. Mendengar itu, Leon hanya bisa mengalihkan wajahnya karena dia tidak bisa menjelaskan alasan yang sebenarnya, di mana Leon adalah seorang reinkarnator dan dunia ini adalah sebuah game Otome. Namun meskipun tidak menjawab pertanyaannya, Olivia ternyata tidak marah akan hal itu. Malahan Olivia mengatakan bahwa dia memang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Leon. Tetapi Olivia yakin bahwa hal itu adalah sesuatu yang cukuplah penting. Dan Olivia menyuruh Leon untuk tidak bertindak sembrono di sana. Mendengar itu, Leon pun menjadi terdiam. Tetapi dengan lembut, Olivia langsung memeluk Leon. Dan Olivia lalu mengatakan bahwa dia dan Angelica akan berusaha yang terbaik di sini. Jadi suatu hari nanti, Leon bisa mengandalkan mereka berdua.
Yang lalu perkataan Olivia itu serta pelukannya telah membuat Leon menjadi mulai merasa ringan. Tetapi Olivia lalu memperingati Leon bahwa meskipun diam, Angelica sebenarnya sangatlah sensitif dengan perselingkuhan. Dan hal itu adalah hasil dari insiden Marie. Jadi Olivia lalu menyuruh Leon supaya Leon tidak membuat Angelica menjadi sedih. Dan selain itu mereka juga sudah berencana akan mengunjungi Leon di Republik Alzer di saat mereka sudah memasuki liburan selanjutnya. Jadi Olivia meminta Leon harus membawa dia dan Angelica untuk pergi jalan-jalan di sana. Mendengar itu, Leon pun langsung mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Sementara itu, di salah satu ruangan di kapal, Angelica saat ini sedang duduk bersama dengan Cordelia. Angelica saat ini nampak terlihat kesal karena di saat dia ingin mengirimkan pelayan untuk mengawasi Leon, ayah dan kakaknya malah menyarankan untuk memaafkan Leon jika Leon sampai memiliki 1 atau 2 simpanan, selama simpanan itu bukanlah Marie. Ayah dan kakaknya adalah seorang laki-laki, jadi mereka berdua pasti akan memahami perasaan Leon jika Leon sampai berselingkuh. Dan sebagai seorang putri bangsawan, Angelica sebelumnya berpikir bahwa tidak akan ada masalah jika suaminya memiliki beberapa simpanan. Tetapi ketika ada indikasi hal itu mungkin terjadi, hati Angelica malah menjadi suram. Memikirkan itu, Angelica pun berpikir bahwa dia tidak seharusnya berkonsultasi dengan ayah dan kakaknya. Dan alasan mengapa Cordelia saat ini ikut bersama dengan Angelica adalah karena Cordelia merupakan pelayan yang akan dikirimkan untuk mengawasi Leon. Cordelia adalah pelayan yang merawat Angelica ketika berada di rumah. Dan di saat Angelica memilih pelayan yang akan dikirimkan untuk mengawasi Leon, Angelica tidak pernah menyangka bahwa Cordelia akan mengajukan dirinya. Angelica tidak tahu alasan mengapa Cordelia melakukan itu. Tetapi Angelica mengatakan bahwa mulai dari sekarang dia akan menyerahkan pengawasan Leon kepada Cordelia. Dan Angelica juga menyuruh Cordelia untuk waspada kepada Marie. Leon mungkin tidak akan tertarik kepada Marie saat ini. Tetapi meskipun begitu, Marie adalah orang yang berhasil menjerat 5 orang dalam waktu yang singkat. Dan lalu tak lama setelah itu, kapal Leon akhirnya sudah sampai di rumahnya. Namun Leon tidak menyangka bahwa dia disuruh membawa Yumeria juga. Menurut ibu Leon, Yumeria akan bertugas untuk mengawasi Leon. Tetapi meskipun begitu, ibu Leon juga memperingati Leon supaya Leon tidak meletakkan tangannya di atas Yumeria. Nampaknya keluarga Leon masih belum bisa mempercayai Leon. Selain itu, alasan lainnya adalah mereka ingin memberikan hadiah atas kerja keras Yumeria. Anak Yumeria yaitu Kale berada di Republik Alzer. Jadi Yumeria pasti ingin bisa melihat anaknya lagi. Mendengar itu, Leon pun paham dengan maksud keluarganya. Tetapi Leon masih tidak menyangka bahwa keluarganya sendiri masih belum mempercayainya. Terlebih Nick saat ini juga melihat ke arah Leon dengan senyum yang merendahkan. Dan dia juga mengatakan bahwa mereka tentu saja akan meragukan Leon. Mengingat Leon ternyata masih memiliki hubungan dengan Clarice ataupun Deirdre. Mendengar itu, Leon pun tidak bisa membantah. Tetapi di saat Leon akan kembali ke kapal, Angelica tiba-tiba mengenalkan Cordelia kepada Leon. Dan Angelica lalu mengatakan bahwa mulai dari sekarang Cordelia akan ikut membantu merawat Leon. Mendengar itu, Leon pun mengatakan bahwa bukankah sudah ada Yumeria. Namun hal itu ditanggapi Angelica bahwa 2 pelayan akan lebih bagus daripada 1, yang mana perkataan Angelica itu tidak bisa dibantah oleh Leon. Dan lalu setelah beberapa saat, persiapan pun akhirnya selesai. Dan setelah berpamitan kepada semuanya, Leon pun akhirnya kembali lagi ke Republik Alzer. Sementara itu di mansion tempat Marie saat ini di sana nampak terlihat begitu sepi. Dan Marie serta Carla sedang bergantian untuk menjaga kamar Noel. Sebenarnya sebelumnya Claire telah memantau keadaan Noel. Jadi karena itulah Marie bisa datang tepat waktu untuk menolong Noel. Saat berjaga, Marie terus saja mengomel tentang Leon. Karena meskipun Leon selalu membenci karakter yang tidak peka, namun dia sendiri ternyata juga sama tidak pekanya. Yang mana hal itulah yang membuat Marie menjadi sangat jengkel saat ini.
Noel adalah gadis yang sangat baik dan Marie tidak tahu mengapa dia bisa sampai jatuh cinta kepada Leon. Marie sebenarnya sudah menyadari cinta Noel sejak beberapa waktu yang lalu, karena Noel sudah beberapa kali menunjukkan perasaannya kepada Leon. Tetapi meskipun begitu, sampai saat ini Leon masih belum juga menyadarinya. Sejujurnya, Marie sudah pernah ingin memberitahu tentang tunangan Leon ke Noel. Tetapi karena tidak tega dengan Noel, Marie berakhir dengan tidak pernah mengatakan itu. Dan hal itulah yang membuat Marie saat ini menjadi nampak begitu menyesal. Saat berjaga, Marie terus saja memikirkan tentang permasalahan itu. Dan karena sudah tidak tahan lagi, Marie kemudian memutuskan untuk menemui Noel di kamarnya. Melihat Marie yang datang, Noel pun bertanya apa tujuan Marie untuk menemuinya kali ini. Yang lalu hal itu dijawab Marie bahwa dia ingin meminta maaf karena dia belum memberitahu Noel tentang tunangan Leon. Yang mana hal itu dijawab Noel bahwa itu tidak masalah karena Noel sendirilah yang salah akibat terlalu percaya diri. Wajah Noel benar-benar terlihat sedih dan Marie yang melihat itu lalu bertanya apa yang dilihat Noel dari Leon saat ini. Mendengar itu, Noel pun menjawab bahwa dia merasa nyaman saat berada di samping Leon karena dia seperti tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi. Bahkan Noel juga sempat berpikir bahwa dia ingin ikut Leon kembali ke kerajaan Hogwarts. Namun ternyata hal itu nampaknya sudah tidak mungkin terjadi. Dan Noel saat ini malah berpikir bahwa dia nampaknya benar-benar tidak bisa menjauh dari pohon suci. Dalam kesedihannya itu, Noel juga menceritakan tentang kisah yang terkenal di Republik Alzer, di mana seorang Miko akan terlahir dari keluarga tertentu. Tetapi untuk Guardian, sang Miko sendirilah yang akan memilihnya berdasarkan rasa cinta. Mendengar itu, Marie pun menanggapi bahwa dia sudah pernah mendengar cerita itu. Dan bukankah Guardian akan dipilih dari para bangsawan agung? Noel membenarkan hal itu, tetapi masih ada pengecualian, yaitu jika seseorang menjadi Miko, maka segala jenis cinta yang mustahil baginya akan bisa diwujudkan. Dan lalu setelah mengatakan itu, Noel lalu bertanya apakah jika dia menjadi Miko, mungkinkah lambang Guardian akan muncul pada Leon? Mendengar semua perkataan Noel, Marie benar-benar menjadi terkejut. Tetapi Marie lalu mengatakan bahwa itu mungkin saja bisa terjadi. Di dalam pikiran Noel, selama ini dia berharap bahwa Leon akan menjadi Guardian. Namun ternyata apa yang terjadi, Noel malah patah hati. Dan Noel lalu menyuruh Marie untuk meninggalkan dia untuk sementara waktu. Mendengar itu, Marie pun menurutinya. Dan di saat dia sudah keluar dari kamar Noel, Marie pun langsung menjadi panik. Saat ini, Marie tahu bahwa Noel benar-benar serius dengan Leon. Bahkan Noel sendiri sampai lupa bahwa Marie juga ada di sampingnya di saat lambang itu muncul. Memikirkan masalah ini, Marie terus saja mengutuk Leon yang tidak ada di sini. Dari semua orang, Leonlah yang telah dipilih oleh Noel. Dan jika saja Leon tidak memiliki tunangan, Marie pasti akan mendukung hubungan mereka. Tetapi Leon sudah memiliki Olivia dan Angelica. Namun di sisi lain, jika hal ini terus dibiarkan, Noel bisa saja malah memilih untuk tidak memiliki pasangan. Dan jika itu sampai terjadi, maka pasti akan terjadi sesuatu yang sangatlah gawat. Sementara itu, di kediaman keluarga Druil, Loic saat ini sedang berbicara berdua dengan Fernand. Topik yang mereka bicarakan adalah Loic yang ingin menurunkan keluarga Rolf dari posisi ketua sementara. Namun meskipun begitu, Fernand nampaknya cukup tidak suka dengan topik pembicaraan mereka. Karena keluarga Druil memiliki hutang budi kepada keluarga Rolf sebelumnya. Karena Albergue dulu telah mendukung Fernand sebagai kepala keluarga yang baru. Meskipun pada waktu itu Fernand masih tergolong cukuplah muda. Selain itu, selama beberapa generasi, keluarga Rolf juga sudah terhubung dengan keluarga Druil. Jadi karena itulah mereka memiliki sebuah hubungan darah yang kuat. Karena jika tidak, Lois pasti akan dinikahkan dengan Fernand daripada dengan Hugues. Hugues dan Fernand memiliki ibu yang berbeda. Dan karena darah ibu Hugues tidak memiliki kekerabatan dengan keluarga Rolf, maka karena itulah Hugues bisa dipilih untuk dinikahkan dengan Lois. Namun meskipun begitu, Loic masih mencoba untuk membujuk Fernand.
Fernand adalah orang yang memiliki jiwa patriotis yang sangatlah tinggi. Dan dengan memanfaatkan celah itu, Loic saat ini mencoba untuk mempengaruhi Fernand dengan mengatakan bahwa Albergue sudah tidak pantas untuk menjadi ketua sementara. Dan sebagai buktinya, Loic menyebutkan bahwa Albergue terlalu lemah dalam menghadapi kerajaan Holford sebelumnya. Mendengar itu, Fernand menjadi terdiam, tetapi Loic lanjut mengatakan bahwa sikap pengecut Albergue bisa saja menyebabkan masalah untuk negosiasi di masa depan. Kapal Einhorn memang berhasil mengalahkan keluarga Fievel, tetapi Loic meyakinkan bahwa Republik masihlah sangatlah kuat, dan sikap Albergue sebelumnya adalah langkah buruk untuk negosiasi di masa depan. Mendengar itu, Fernand nampak mengalihkan wajahnya karena Fernand kali ini setuju dengan pendapat Loic. Tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa mengkhianati keluarga Raoult saat ini. Namun, Loic tiba-tiba mengatakan bahwa dia telah menemukan Miko. Anggota keluarga Lespinasse ternyata masih ada yang selamat, dan mereka adalah Noel dan Nelia. Mendengar itu, Fernand langsung menjadi kaget karena dia tidak menyangka bahwa Albergue bisa melakukan sebuah kesalahan yang besar. Menurut cerita selama ini, keluarga Raoult lah yang telah menghancurkan keluarga Lespinasse. Namun meskipun begitu, para generasi muda tidak ada yang tahu tentang detail dari kejadian itu, karena generasi tua tidak ada satupun yang membahasnya. Bahkan beberapa orang yang menjadi saksi kejadian itu saat ini juga sudah meninggal. Namun yang pasti, setelah kehancuran keluarga Lespinasse, keluarga Raoult telah menjabat di posisi ketua sementara. Dalam perkataan Loic, dia menyebutkan bahwa Noel adalah sang Miko itu, dan Loic berencana untuk membawa Noel untuk masuk ke keluarga Barrier. Tetapi hal itu kemudian ditanggapi Fernand bahwa Miko harus ditempatkan di bawah perlindungan 6 bangsawan agung secara langsung, dan Miko tidak boleh dimonopoli oleh keluarga manapun. Motif Fernand mengatakan itu adalah karena dia tidak ingin membiarkan pengaruh keluarga Barrier menjadi semakin membesar. Tetapi Loic ternyata sudah menyiapkan rencana supaya Fernand masuk ke dalam pihaknya, di mana Loic mengatakan bahwa mereka bisa saja menjadikan Hugues sebagai kepala keluarga Raoult selanjutnya. Mendengar itu, Fernand pun langsung membantah hal itu karena masih ada Serge di dalam keluarga Raoult saat ini. Namun Loic lalu mengatakan bahwa Serge tidak layak untuk menjadi kepala keluarga bangsawan agung, karena tidak hanya dia ingin menjadi petualang, namun dia nampaknya terlalu membenci ke-6 bangsawan agung. Dan dengan keadaan seperti itu, Loic menanyakan sekali lagi apakah Fernand masih ingin menjalin hubungan dengan keluarga Raoult. Jika dipikirkan, Hugues memiliki kemampuan yang baik jika dia menjadi kepala keluarga. Namun Fernand sampai saat ini masih merasa ragu akan hal itu. Dan Loic yang melihat itu kemudian menghasut bahwa jika Hugues dan Louis yang memimpin keluarga Raoult, maka semua orang selain Albergue pasti tidak akan memprotes hal itu. Mendengar itu, Fernand pun langsung terdiam untuk memikirkan berbagai hal. Dan setelah beberapa saat, Fernand lalu mengatakan bahwa dia akan menerima tawaran dari Loic jika Loic memenuhi persyaratan yang dia ajukan, di mana sang Miko lah yang akan menjadi ketua selanjutnya setelah dia lulus dari akademi. Apa yang dilakukan Fernand adalah tindakan pencegahan supaya keluarga Barrier tidak menjadi seorang diktator. Sebenarnya Loic tidak terlalu tertarik dengan permasalahan itu, tetapi tanpa berpikir panjang Loic langsung menjanjikan hal itu. Dan meskipun nampak sedih, Fernand berakhir dengan mengkhianati Albergue. Sementara itu, di dalam kamar Louis yang berada di kediaman Druil, Louis saat ini sedang tinggal di sana selama liburan musim panas. Setelah pesta pertunangannya, Louis dan Hugues secara praktis sudah menikah. Tetapi Hugues sekalipun tidak pernah mengunjungi kamar Louis. Malahan Hugues sempat terlihat bahwa dia pergi untuk mencari wanita lain. Louis tidak marah akan hal itu karena pernikahannya sendiri adalah sebuah pernikahan politik, di mana Louis dan Hugues tidak memiliki perasaan satu sama lain. Dan karena bosan untuk terus berada di dalam kamar, Louis kemudian memutuskan untuk pergi berbelanja. Tetapi di saat berjalan keluar kamar, Louis tiba-tiba dihentikan oleh beberapa pelayan. Melihat pelayan itu, Louis pun menyuruh mereka untuk menyiapkan mobil karena dia ingin pergi berbelanja.
Namun anehnya, para pelayan itu malah saling memandang satu sama lain, dan mereka lalu juga menyuruh Louis untuk segera masuk kembali ke kamarnya. Kondisi di kediaman Druil nampak berbeda dengan sebelumnya, dan Louis saat ini merasa bahwa orang-orang di sini nampak seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian pada malam harinya, Louis saat ini sedang menunggu Huges untuk makan malam bersama. Tetapi Huges ternyata dipanggil Fernand setelah dia pulang. Selama ini Fernand adalah orang yang memarahi Huges karena tidak terlalu memperhatikan Louis. Dan karena Huges dipanggil pada waktu makan malam, Louis berpikir bahwa itu mungkin adalah sesuatu yang cukuplah darurat. Dan lalu setelah beberapa saat, Huges akhirnya sudah sampai di meja makan. Dan dengan tingkah kasarnya, dia langsung meminum segelas anggur di tangannya. Melihat itu, Louis memperingatkan bahwa tindakan Huges adalah tindakan yang sangatlah buruk. Dan Louis lalu juga menanyakan tentang apa yang sudah terjadi. Namun Huges hanya tersenyum dan mengatakan bahwa sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Dan besok akan menjadi sebuah hari terbaik di Republik Alzer. Sementara itu, di mansion tempat Marie saat ini sudah ada begitu banyak mobil yang muncul di gerbang mansion. Tidak hanya itu, ada kapal udara dan beberapa armor juga yang saat ini sudah mengepung mansion Marie. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.